banyak kejadian-kejadian yang mengejutkan. Akibatnya banyak orang tergoncang, takutan, khawatir, putus asa. Itu menyerang pikiran banyak orang. Dan itu tidak hanya dialami orang-orang di luar Tuhan saja. Anak-anak Tuhan pun tidak luput dari goncangan yang ada. Goncangan-goncangan yang terjadi seperti yang kita lihat, bencana di berbagai tempat ya. Ada gempa bumi, ada banjir, ada gunung meletus, ada tanah longsor, COVID-19 yang masih sedang dipergumulkan sekarang ini, yang mengakibatkan resesi ekonomi, ada perang, ada kemerosotan moral yang sangat parah, dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya ekonomi yang sedang digoncang, tetapi hubungan kasih dalam keluarga juga digoncang. Mungkin akibat ekonomi terjadi perpecahan, bahkan tidak jarang ada perceraian, dendam, iri hati, dengki, bahkan pembunuhan pun bisa terjadi karena kebencian. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan nantinya. Firman Tuhan mengajak kita agar selalu waspada untuk segala sesuatu yang akan terjadi. Haleluya. Semua yang di bumi ini sifatnya tidak kekal. Semuanya akan berubah. Bahkan Tuhan katakan akan lenyap. Maka nggak perlu stres. Haleluya. Haleluya. Mari bijaksana, jangan mengandalkan yang sifatnya tidak kekal itu. Matius 24 ayat 35 semua kita tahu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi firman Tuhan harus menjadi pegangan kita. Mari kita baca dulu Daniel 12 ayat 10 sebelum kita lanjut dengan topik ini. Daniel 12 ayat 10 bersama 1, 2, 3. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Orang bijaksana katakan saya. Jadi kita anak-anak Tuhan harus memahami memang ada pemurnian, ada goncangan. Haleluya. Dalam proses goncangan itu akan terjadi penyucian, pemurnian, pengujian. Untuk apa? Untuk membawa kita sempurna seperti Yesus. Jadi sekarang ini nggak zamannya lagi manja-manja. Kata Pak Gembala tadi di ibadah 1, laban Cina. Apa itu Pak Sundri? Gak bisa begitu aku katanya. Katakan kiri kanan saudara, laban manja-manja. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan memang harus tahan uji, tidak tergoncangkan. Itu hari ini ya. Janganlah kita terkejut bila mendengar berita atau melihat kejadian-kejadian yang menggoncangkan dunia ini, karena Alkitab sudah menyatakannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak seharusnya menjadi takut, tidak seharusnya putus asa, sebab ada jaminan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Yohanes 17 ayat 15, Yesus berdoa kepada Bapa supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ada jaminan kita dilindungi dari semua itu. Haleluya. Sebabnya mari
mari tetap melekat kepadanya. Amin. Zaman sekarang ini kita diizinkan Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Gampang kita lihat dari berbagai media sosial. Gak ada ketinggalan. Kita tahu semua. Afghanistan bagaimana kabarnya, Amerika bagaimana kabarnya, gereja setan bagaimana. Bisa kita lihat semua di media sosial. Dan segala sesuatu yang terjadi bukanlah kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan dari semua itu. Kenapa bisa kita menyaksikan itu semua? Saudaraku, Tuhan ingin melihat respon kita dengan semua peristiwa yang terjadi. Tuhan mengizinkan kegoncangan terjadi untuk apa? Firman Tuhan menuliskan, mencari orang-orang yang hidupnya tidak tergoncangkan. Haleluya. Haleluya. Kita baca Ibrani 12 ayat 25 sampai 28. Hanya 4 ayat, jadi mari kita bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Terakhir, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bagaimanakah reaksi kita ketika melihat goncangan yang terjadi? Dan apa yang harus kita lakukan agar tetap bertahan dan menang terhadap goncangan? Tadi kita baca Ibrani 12 ayat 25 sampai 28. Yang pertama ayat 25 dikatakan, jangan kita menolak Dia yang berfirman. Tentunya kita tidak menolak karena kita sudah lahir baru. Amen. Tapi lebih lanjut dikatakan, jangan kita yang tidak menolak itu malah mundur, berpaling katanya. Yang menolak itu sudah tentu binasa, tapi yang mundur lebih lagi binasa, kata firman Tuhan ini. Yang menolak Dia, sebab jikalau mereka yang menolak Dia pun tidak luput, apalagi jika berpaling dari Dia. Apapun goncangan yang terjadi ke depannya, tetap pegang Yesus. Haleluya. Dan bagi kita mungkin gak menolak Yesus, tapi jangan menolak dan mencela firman. Hendaklah kita semakin memiliki hati yang peka secara roh, agar kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita saat kita baca Alkitab, saat kita datang ke gereja dan dengar firman Tuhan dari hamba-hambanya, sehingga kita dapat memahami. Haleluya. Karena hanya orang yang bijaksana yang memahaminya. Jadi apapun goncangan yang terjadi itu, kalau nggak bijaksana, nggak paham, bisa mundur. Bisa capek, rohnya pun capek, gak mau lagi berdoa. Stres dia menghadapi keadaan ekonomi, itu gak paham. Tetapi kita yang memiliki roh yang peka, sehingga datang firman, lalu kita lihat goncangan terjadi, kita memahami, oh ini goncangan yang sedang terjadi, aku tidak tergoncangkan. Itu sebabnya jemaat-jemaat di kitab Wahyu, Tuhan berfirman, dan kita sudah belajar, jemaat kitab Wahyu itu adalah gambaran gereja akhir zaman. Berulang kali Tuhan Yesus mengingatkan agar jemaat mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus. Haleluya.
Itulah yang membuat kita tidak pernah menolak ataupun mencela Dia, tidak mencela firman-Nya. Mari jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Kita sudah belajar Matius 7 ayat 24 sampai 27 itu dua macam dasar yang Yesus ajarkan. Yang pertama adalah orang bijak. Apa yang dibuat orang bijak ini? Membangun rumah di atas dasar batu. Tapi orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Dua-dua dapat goncangan. Dua-dua mengalami kondisi yang sama. Ada angin, ada hujan, ada badai melanda kedua rumah itu. Tapi hanya orang yang bijaklah yang bisa bertahan. Rumah itu gambaran hidup kita. Jika kita salah meletakkan dasar iman kita, apa salahnya? Yaitu kita bangun di atas yang tidak kekal. Semua kita pikir, yang namanya diberkati Tuhan harus banyak ini, banyak itu, nggak sakit. Iman kita dibangun di atas itu, lalu tiba-tiba datang sakit, kita berkata, nggak betul ini. Ya memang harus berdoa supaya sembuh, amin. Tapi bukan berarti langsung tawar. Bagaimananya aku ini, betulnya aku anak Tuhan? Tidak. Saudara, kalau kita salah meletakkan dasar iman kita, maka bencana atau goncangan itu akan menghancurkan kita. Tapi kalau kita bangun di atas dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri, apapun goncangan tidak tergoncangkan. Selanjutnya ayat 27 tadi berkata, Ia akan menggoncang dunia untuk menunjukkan pada dunia apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaannya. Itu sebabnya selalu berdoa, datanglah kerajaanmu dalam hidupku Tuhan, amin. Karena hanya itu yang tidak tergoncangkan. Kegoncangan yang dihadapi dunia hari-hari ini adalah bentuk peringatan Tuhan, agar manusia itu tidak menggantungkan hidup kepada hal-hal yang fana, yang sementara, ataupun kekuatan sendiri, tapi berpegang dan hidup dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Roma 14:17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah yang tidak tergoncangkan. Datang pun badai, hati tetap damai, tidak kehilangan sukacita. Ekonomi tergoncang, tidak kehilangan damai, tidak kehilangan kebenaran dari hati kita. Haleluya saudaraku, milikilah itu dan tinggallah di dalamnya. Karena Ia akan menggoncang dunia untuk menunjukkan pada dunia apa yang tidak tergoncangkan. Maka kita anak-anak Tuhan, pandanglah terus pada kasih setia Tuhan. Mari kita baca Yesaya 54 ayat 10. Yesaya 54 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Katakan amin. Itulah pandang. Walau gunung-gunung beranjak, walau bukit-bukit bergoyang, walau ekonomi digoncang, walau kesehatan digoncang, walau pendapatanmu digoncang, tapi kasih setia Tuhan tidak beranjak daripadamu. Haleluya. Betapa besar pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saat bangun pagi kita masih bernapas, itu salah satu kesetiaan Tuhan yang ada buat kita. Kasih setia Tuhan tidak terbatas hanya saat kita hanya diberkati saja, tapi dalam segala hal pun kasih setia Tuhan ada buat kita. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Maka sadarilah, memang goncangan itu akan ada, tapi sadarilah
bahwa roh Tuhan yang ada pada kita lebih besar. 1 Yohanes 4:4 berkata, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam kita itulah yang akan melawan segala roh yang ada dalam dunia ini. Itu sebabnya jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada goncangan, jangan fokus pada pergumulan. Fokuslah kepada roh Tuhan yang ada dalam kita. Roh Tuhan yang ada dalam kita, di dalam saudara, lebih besar dari masalah saudara, lebih besar dari pergumulan saudara, lebih besar dari penyakit saudara. Oleh sebab itu tetap berdiri teguh. Apapun goncangan yang terjadi, ia akan turun tangan saat goncangan itu terjadi. Ia akan memberikan kekuatan untuk kita tetap bertahan. Amin. Dan kemudian pegang janjinya yang menghendaki kita menang. Tentu kalau bicara menang ada perjuangan. Amin. Ada peperangan, ada pergumulan yang harus dihadapi. Tapi 2 Korintus 2:14 berkata begini, perhatikan Alkitab saudara, saya baca. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Siapa yang membawa saudara menang? Yesus Kristus. Bersyukurlah kepadanya. Pegang janjinya, kita pasti menang. Menanglah atas dosa. Haleluya. Minggu lalu kita belajar mengenai Nuh. Semua manusia saat itu bejat hidupnya, dosa melulu yang dipikirkan, gak ada sedikit mau memikirkan hati Tuhan. Itu kata Tuhan kan minggu lalu, yang dia dapati hanya Nuh. Menanglah atas dosa zaman ini. Tuhan mengampuni, benar. Dan waktu perempuan yang jahat itu, yang berzina itu datang pada Yesus, perintah Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia maha kasih, dia ampuni kita. Tapi kalau dosa itu sampai menjeratmu jatuh lagi, jangan ikut. Amin. Dan Roma 6:12 juga berkata, hendaknya dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu. Bahkan waktu Kain pun punya rencana jahat hatinya, mukanya murung, Tuhan berkata, engkau harus berkuasa atasnya. Saya dan saudara harus berkuasa atas dosa, bukan dosa menguasai kita lagi. Amin. Itu sebabnya apa yang kita buat supaya kita tidak terus dalam dosa itu. Mazmur 119 ayat 11 berkata, simpan firman di hati. Apa disimpan saudaraku? Bukan masalah yang disimpan di hati ini, bukan sakit hati. Aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu, kata Daud. Amin. Dan kuasai pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Filipi 4 ayat 8 itu, yang baik, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, itu kita pikirkan. Amin. Maka menanglah kita atas dosa, menanglah atas pencobaan. Hanya itu yang tidak tergoncangkan. Tuhan tidak pernah mencobai kita, tapi Tuhan izinkan persoalan ada. Tadi kita baca Daniel menguji. Ingatlah selalu, semua pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan selalu beri jalan keluar. Amin. Bahkan dikatakan kita mampu menanggungnya. Jangan katakan gak kuat lagi. Tidak ada kamus anak-anak Tuhan dengan perkataan gak kuat lagi. Saya mampu, katakan. Haleluya. Menanglah atas iblis. Haleluya. Yesus ketika dicobai oleh iblis dengan 3 macam pencobaan, iblis selalu kalah. Iblis selalu dapat dikalahkan. Dan 3 macam pencobaan ini juga
terjadi pada akhir zaman ini. Apa itu? Mengenai makan minum, kebutuhan. Kalau kami di Batak sana berkata hasangapot, hagabeot, hamorau. 3 inilah Tuhan Yesus dicobai. Betul? Inilah juga pencobaan sekarang ini. Jangan sampai jatuh di situ. Kalaupun belum cukup, jangan sampai berdosa. Haleluya. Jangan sampai hilang kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita dari hidup kita karena itu. Karena memang di bidang itulah kita dicobai. Kedudukan anak-anak muda, jangan karena pasangan hidup atau karena kedudukan kau jual imanmu. Memang itulah pencobaan sekarang. Kekayaan. Jangan karena mengejar itu semua lalu imanmu jadi hilang. Menanglah atas iblis. Amin. 1 Petrus 5:8-9 itu mengingatkan kita agar selalu sadar, selalu berjaga-jaga. Lawan musuh iblis berjalan keliling. Siapa yang dapat ditelannya? Yang lemah imannya, yang berkata aku gak kuat lagi, banyak kali masalahku, lemah imannya. Tapi siapakah yang bisa melawannya? Yang imannya teguh. Yang dikatakan ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jangan menyerah kepadanya. Amin. Lawan. Haleluya. Yakobus 4:7 berkata, tunduk pada Tuhan supaya kita bisa menang melawannya. Kalau nggak tunduk kita pada Tuhan, kita lawan pun kita dikuasainya lagi. Menanglah, amin. Pegang janji Tuhan menghendaki kita menang. Yesus membuat kita bisa menang. Maka melekatlah padanya, amin. Dan yang terakhir tadi dikatakan, bersyukur dan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Puji Tuhan, salah satu ibadah kita yang seperti ini, menyanyi, memuji Tuhan dengan hormat dan takut. Tetapi firman Tuhan juga berkata, bagaimana supaya ibadah kita berkenan padanya? Persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1, amin. Haleluya. Itu berarti jaga kekudusan. Itu ibadah. Hidup kudus. Amin, saudaraku. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Jaga perkataan kita. Haleluya. Yakobus 1:26 berkata, lihat Alkitab saudara, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, semua hari ini kita menganggap diri beribadah, amin. Lanjutannya berkata, tetapi tidak mengekang lidahnya. Apa dikatakan? Ia menipu dirinya sendiri. Maka memang tidak ada yang sia-sia. Tapi kalau kita tidak mengekang lidah kita, kata firman Tuhan ini, selalu berkata kalah, selalu berkata negatif, selalu mengata-ngatai orang, dan lain sebagainya yang negatif-negatif. Ini peringatan bagi kita semua. Berhati-hati dengan lidah dan perkataan kita, amin. Memang dikatakan Yakobus 3:8 bahwa tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Iya, memang di luar Tuhan gak bisa. Ia adalah sesuatu yang buas. Maka lewat lidah bisa bertengkar, bisa jambak-jambakan, ya kan? Yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Bahaya banget memang lidah ini kalau nggak bisa. Memang dikatakan firman ini, tetapi puji Tuhan, saya dan saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita bisa berbahasa roh. Ada bahasa lidah diberikan kepada kita.
itulah kita bisa menguasai lidah kita. Kalau kita hindari itu, maka sekali kita kata negatif, ditambahi lagi negatif berikutnya. Sekali kita, misalnya ada 2 orang membicarakan 1 orang, oh ada lagi bumbunya, lebar lagi nanti cakapnya itu. Tapi coba kalau itu datang mencobai lidah kita, mulai berbahasa roh, kurana maya sekara maya sana. Saudara masuk kamar saudara, gak jadi negatif tadi, amin. Amin. Mari banyak berbahasa roh, sehingga begitu kita mau berkata negatif, batal karena bahasa roh tadi. Kadang-kadang ada orang sebenarnya penyelesaian masalahnya sangat sederhana, hanya minta maaf, udah selesai masalah. Tapi ada orang yang dilakukannya justru berputar-putar dulu, bersilat lidah dulu. Akhirnya karena silat lidah tadi lupa minta maaf, membenarkan diri. Yang buas lidah ini, kata Yakobus 3 ini. Tapi puji Tuhan, saya dan saudara ada Roh Kudus, bisa berbahasa roh mengatasinya. Mari berhati-hati dengan lidah kita. Yakobus 3 ayat 2-nya berkata begini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, lihat, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi, kalau mulut kita tidak bersalah, kita adalah orang sempurna. Dan tidak ada yang mustahil, kita bisa disempurnakan karena ada Roh Kudus. Dan memang firman Tuhan berkata, semakin dekat kedatangannya, Tuhan membawa kita untuk menjadi semakin sempurna. Jangan katakan mana mungkin aku bisa. Bisa. Yakobus ini berkata, kalau kita bisa menguasai lidah kita, kita sempurna. Ada seorang ilmuwan Jepang bernama Masaru Emoto. Jepang ini gitu-gitu namanya ya, ada totonya, bukan Ajinomoto ya. Nah saudaraku, kalau orang kita lihat lain lagi nama-namanya, ada kayak gantung dia. Jagoto. Jagoto gitu ya. Kalau Jepang moto-moto. Kalau kita orang Karo, kampak gitu kan. Kalau orang Batak tahan segala. Jadi ada masing-masing apa namanya ya. Ini orang Jepang, ilmuwan Jepang. Ini berhubungan dengan lidah. Dia mengadakan satu percobaan tentang hubungan antara bentuk kristal air, sampai salah ya, kristal air dengan jenis musik yang diperdengarkan. Ia melakukan percobaan dengan teknik memfoto bentuk kristal air tersebut. Nah, dalam percobaannya, ketika diberikan lagu yang menyejukkan hati, ternyata bentuk kristal airnya itu menjadi bagus. Tapi ketika diberikan lagu heavy metal, airnya menjadi kacau. Bentuk kristal airnya menjadi kacau. Dilanjutkan percobaannya lagi. Ketika diberikan perkataan seperti orang bertengkar atau membentak-bentak, maka bentuk kristal airnya menjadi kacau. Tetapi ketika diperkatakan yang baik-baik, kembali bentuk kristal airnya menjadi bagus. Tapi tahukah saudara, bentuk kristal yang terbaik adalah ketika berbicara tentang kasih. Haleluya. Apa hubungannya bentuk kristal air dengan kita? Manusia itu terdiri dari 70% air. Jadi tubuh kita ini dari 100%, 70%-nya air. Jadi dari penelitian tersebut dia menyimpulkan bahwa ketika
manusia itu, maka metabolismenya, pertumbuhannya baik, dan orang itu sehat. Bahkan kabar baiknya bisa awet muda. Yang mau awet muda katakan saya. Oleh sebab itu berhati-hati dengan mulut. Sangat berpengaruh. Berhati-hati dengan lidah. Jangan suka berkata negatif. Itu akan membentuk kristal air dalam tubuhmu kacau. Sehingga kalau sudah air 70% itu kacau, pikiran pun kacau. Gampang stres, gampang marah. Tapi kalau mulut kita suka menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berkata-kata kasih, suami istri penuh kasih, orang tua anak, anak orang tua berbicara kasih, sesama anak-anak Tuhan berbicara kasih, maka metabolisme dalam tubuh kita ini bekerja dengan baik, kita pun sehat dan awet muda. Haleluya. Itu ibadah yang sejati. Amin. Satu lagi ibadah yang sejati sebelum yang terakhir, menolong orang-orang yang berkesusahan. Yang mau menolong katakan saya. Yakobus 1:27 berkata begini, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tentang janda-janda di sini digarisbawahi yang membutuhkan pertolongan, yang sudah tua. Adanya janda kembang, ya kan? Ada janda kaya, yaitu menolong, bukan ditolong pula. Jadi ini digarisbawahi yang sudah tua dan yang membutuhkan pertolongan, yang mungkin anak-anaknya pun nggak bisa nolong, ya. Jadi salah satu ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah peduli pada orang yang membutuhkan. Haleluya. Mari mulai berbagi, jangan tunggu kaya. Dan itulah juga yang Yesus katakan. Dalam Matius 25:34-40 dituliskan bahwa orang-orang yang menerima kerajaan yang telah disediakan itu adalah orang yang memberi makan orang lapar, orang yang memberi minum orang haus, orang yang memberi pakaian pada yang telanjang, orang yang membebaskan yang dipenjara, mengunjungi yang dipenjara. Sekarang ini banyak orang terpenjara oleh, mungkin kita nggak harus ke lapas sana, tapi banyak penjara dosa, di penjara narkoba, di penjara rokok, di penjara pertengkaran dalam rumah tangga karena ekonomi misalnya. Saudaraku, perbuatlah itu. Haleluya. Sesama kita anak-anak Tuhan, coba tanya kiri kanan, apa yang kau bisa kutolong? Haleluya. Kami memang melakukannya, tapi nggak mungkin hanya kami. Ini kita semua harus melakukannya. Berapa lah yang bisa kami tolong? Dalam seminggu mungkin 2-3 keluarga lah yang bisa kami tolong. Tapi kalau semua orang di sini saling peduli, saling melihat, mungkin datang ke rumahnya masih adanya berasmu, Bu. Haleluya. Aku pun gak ada gitu. Supaya ada, beri dulu. Enggak nunggu kaya. Haleluya. Haleluya. Iya. Itu kata Yesus. Itulah yang menerima kerajaan itu. Yang mau berbagi, tidak menumpuk. Amin. Kalau ditumpuk pun langit dan bumi akan berlalu. Gak salah menabung. Kan kita pula bukan seperti yang jual semua hartanya. Yesus mau datang lalu kita tunggu di satu tempat, bukan begitu. Ya, bijaksana, men. Bijaksana, men. Gak salah menabung, tapi jangan karena menumpuk lalu sedikit pun gak pernah memberi. Coba sekali-sekali perhatikan yang membutuhkan. Tadi dikatakan firman janda, ya di sini ada janda kaya. Tapi yang sangat
membutuhkan. Itulah kira-kira kata firman. Ya. Haleluya. Saudaraku, itulah ibadah yang sejati. Jadi, persembahkan tubuh, jaga mulut, mulai berbagi. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hormat dan takut katanya. Saat ini di ibadah, di gereja, para penyanyi mengajak, mari tanggalkan beban. Lakukan. Haleluya. Karena dalam pujian penyembahan Tuhan bertata. Walaupun mungkin kita menari, bukan gak hormat. Daud menari, amin. Dia menari, bersyukur buat tamu Tuhan yang sudah kembali ke negerinya. Menari dia. Mari kita bersuka cita karena roh Tuhan ada pada kita. Jadi dalam Yesus Kristus kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan untuk dapat tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, maka mata kita harus tetap memandang kepada Yesus. Itulah Ibrani 12 ayat 2. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Mari aktifkan selalu mata iman kita supaya kita dapat melihat perbuatannya yang ajaib di tengah goncangan yang ada. Dunia boleh saja bergoncang hebat, asal kita melekat kepada Tuhan yang punya kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, mengandalkannya dalam segala hal, maka saya dan saudara tidak tergoncangkan. Kita adalah orang-orang yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, dan Tuhan mau kita, saya dan saudara juga tidak tergoncangkan. Haleluya. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetaplah tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Jangan mau dialihkan. Adapun masalahmu, jangan mau stres. Pandang terus dengan mata iman. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Dia akan selalu menolong kita. Dia akan selalu memberikan kemampuan kepada kita. Dia memenuhi apa yang kita perlu dalam zaman goncangan ini. Tetaplah melekat kepadanya supaya engkau tidak tergoncangkan. Dia setia menolongmu. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus.